Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Habibur Rahman Nursyahad dengan BP 2001022053 dari kelas 2B D3 Teknik Sipil. Insyaallah akan membuat sebuah video mengenai tutorial cara penggunaan SAP 2000. Untuk itu langsung saja, bagaimana langkahnya? Yang pertama itu kita buka SAP. Begini tampilannya. Langkah selanjutnya, ini kan masih banyak yang belum bisa diklik menunya. Langkah yang pertama itu kita klik file. Lalu sebelumnya kita pastikan satuannya itu KN, M dan C, karena itu yang umumnya kita gunakan baik di Macrec maupun di Mactech. Mactech sama. Setelah satuannya KNMC, lalu barulah kita buka file dan new model. Yang pertama kita mau membuat sebuah simple beam saja, yang dasarnya saja dahulu dengan beban terpusat dan merata. Untuk itu kita klik beam. Number of spans, ini artinya jumlah bentang. Kalau 2, ini seperti gambar yang di sini, 1, 2. Tapi kalau 1 kita buat, nanti hanya ada 1 bentang dengan 2 tumpuan. Span length itu panjang bentang. Nah, kita buat saja perumpamaan 6. Oke. Nah, begini. Supaya layar ini bisa berubah, maka klik dahulu yang layarnya, sehingga ada nanti muncul warna biru lebih terang. Jika ingin menggunakan satu jendela saja, caranya klik option, Windows, lalu 1. Ini. Kita ambil tampilan XZ biar lebih gampang. Nah, ini. Nah, untuk menghilangkan ini 1A, 1B, XZ, jika itu mengganggu teman-teman, caranya view, lalu show grid, view, show axis. Nah, untuk merubah tumpuan itu caranya, ini kan sendi dan roll. Kita ingin roll dan roll contohnya misalnya, atau jepit dan roll. Nah, maka kita klik ini, klik tumpuan yang mau diubah, kita jepit dan roll. Rollnya tetap, ini yang sendi ini kita ubah ke jepit. Klik, lalu assign, lalu join, lalu restraints. Nah, lalu kita ubah jepit. Ini jepit, ini sendi, ini roll, ini tidak ada. Nah, kita klik jepit, oke. Nah, maka sudah berubah tumpuan kita. Nah, untuk memasukkan beban bagaimana? Itu caranya, kita klik define, lalu load patterns, lalu kita buat beban mati. Beban mati sama dengan 0. Nah, modify pattern. Klik OK. Oke. Setelah itu, langkah selanjutnya kita klik di sini. Klik bentangnya, lalu klik assign, lalu klik frame load, lalu klik point. Nah, ini point. Sini kita letak. Sinilah lebih. Cuma nampak. Perhatikan, ini kita ganti ke add untuk menambah bebannya beban mati sesuai tadi yang kita buat. Lalu satuannya sudah pas. Lalu arahnya kita ganti saja Z. Kalau arah gravitasi itu kalau ke bawah bernilai positif, tapi umumnya kita pakai aja Z. Z kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Kita misalkan mau meletak beban di tengah-tengah bentang senilai 5 kN. Caranya kita ubah sini dulu absolute distance. Lalu kita buat pertengahan bentang itu jaraknya 3, karena satu bentang 6 bagi 2, 3. Untuk bebannya itu kita buat min 5, karena arahnya ke bawah tadi, sesuai arah Z. Z ke bawah negatif, ke atas positif. Setelah min 5, setelah sudah oke. Nah, muncul beban terpusat 5. Nah, kalau beban merata bagaimana? Caranya sama, kita klik bentang, assign,
frame loads distributed. Nah, kalau terpusat tadi point, kalau beban merata distributed. Bebannya beban mati, satuan sudah sama, kita buat ini add. Kalau replace itu kita mengganti beban terpusat menjadi beban merata. Kalau kita klik add itu berarti menambah, nanti ada beban merata yang muncul, tapi nanti beban ini hilang. Bukan berarti tidak ada, tapi tetap ada tampilannya, hanya nanti yang beban merata. Kalau yang delete itu menghapus. Nah, arahnya Z kita samakan absolute. Nah, kita ingin ada beban merata di sini. Beban merata dari ujung sampai ke ujung senilai 3 kN. Maka kita buat 0 dari sini, 0 sampai ujung bentang 6. Dengan beban min 3 sama min 3. Nah, oke. Muncul seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita cuma mau setengah beban meratanya, dari sini sampai sini cuma setengah? Caranya sama. Kita klik lagi bentang, assign frame loads distributed, satuan sudah sama. Kita ingin mengganti bukan menambahkan. Jadi replace saja, replace. Sehingga nanti ini yang beban berganti, beban setengah merata dengan beban terpusat yang tadi. Karena kita yang tadi bukan mengganti beban terpusat, tapi kita buat baru, kita add, kita tambah beban yang merata. Jadi kita ubah saja yang beban merata ujung ke ujung ini dengan ujung ke setengah. Caranya 0 dengan pertengahan 3, kita buat lagi 3, kita buat lagi 6 ujung bentang. Di sini kita isi min 3, 3, 0, 0. Kenapa begitu? 3-nya ada 2, karena maksudnya dari bentang 0 sampai bentang 3 itu ada beban min 3 nanti. Dan dari jarak 3 juga ke 6 itu tidak ada beban. Gitu maksudnya. Coba kita okekan. Nah, begitu. Ya, begitulah kurang lebih dasar mengenai simple beam dan juga cara memasukkan bebannya. Kemudian itu versi pertama. Versi kedua, kita ingin membuat portal lah. Ini tidak usah di save. Kita ingin membuat portal itu 3 tingkat lah, 3 tingkat. Ya, 3 tingkat. Bentuknya mungkin seperti ini, maaf. Nih yang seperti contoh kurang lebih. Nih. Caranya itu tadi bukan beam lagi kita ambil, tapi grid only. Satuan yang sudah pas, lalu kita klik grid only. Oke, grid only. Kita lihat pada gambar contoh. Nih ya, nih. Maaf, ini. Itu ini. Kita cancel dulu ya. Tuh, kita ubah layarnya. Nih, jadi 2. Caranya itu gampang juga. Kita klik tombol Windows di keyboard laptop dengan tombol panah samping kanan, maka nanti akan terbuat 2 layar seperti ini, memudahkan kita untuk bekerja. Kita klik file, pastikan satuan udah pas, lalu klik file, lalu new model, lalu grid only, satuan sudah pas. Nah, di sini juga kita lihat X direction, itu artinya arah ke sini, arah X mendatar horizontal, itu ada 3 buah, 1, 2, 3. Jadi kita buat 3. Arah Y itu arah ke sana, itu tidak ada. Kalau tidak ada 1 kita buat. Arah Z itu arah ke atas. Jadi kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5 garis. 5 garis. Tuh. Grid spacing itu jarak. Kita misalkan saja kita pengen ininya 8 dan ininya juga 8.
8. Y nya sama, tidak ada, arah ke sana 1, kalau tidak ada. Z nya itu kita kan pengen membuat berbeda, jadi kita ambil saja dulu permisalan, kita ambil 4, nanti bisa kita ganti-ganti. Kita nanti pengen ininya 6, ininya 4 atau 3 lah, ininya juga 3, yang penting berbeda ukurannya. Lalu klik OK. Nah ini untuk memudahkan bekerja, kita buat satu tampilan. Caranya Option Windows 1, ubah ke tampilan XZ. Nah begitu caranya supaya terbentuk seperti ini kan masih kotak-kotak. Caranya kita klik draw frame cable tendon, lalu kita silang saja ini, lalu kita buat ini ke garis 2, kita apakan ke atas langsung, lalu ke atas lagi, lalu ke atas lagi. Nah lalu ke sini sesuai gambar, dan ke sini. Untuk menghilangkan garis, kita klik kanan pada mouse, lalu kita ulangi sini, sini, sini. Kita sesuaikan dengan gambar sini, sini, sini. Nah kalau bisa untuk penggambaran ini dari bawah ke atas, atau yang penting konsisten. Kalau dari bawah ke atas semuanya bawah ke atas, kalau dari atas ke bawah semua atas ke bawah. Dari kanan ke kiri konsistenkan dari kanan ke kiri, atau kiri ke kanan konsistenkan dari kiri ke kanan. Nah, pada kali ini saya pakai dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan. Kita sesuaikan dengan gambar ini, ke sini langsung langkah 2 kan, karena di sini satu kotak, sedangkan di sini langsung disambungnya ke garis kedua. 1 2 1 2 nih. Sini, sini, sini. Klik kanan, lalu dari sini, 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 sini. Nah, itu. Nah, untuk cek kita tekan SC, escape di keyboard, di kiri atas, di sudut kiri atas. Untuk mencek atau untuk merubah panjangnya, kita kan tadi pengen panjang ini berbeda-beda ya. Caranya klik salah satu garis, nah 2 kali klik. Nah ini untuk yang X 8 dengan 16, ini sama panjangnya 8 8 16. Kalau mau berbeda tidak apa-apa juga, kita buat di sini nanti. Kita misalnya pengen sini 8, terus di sini 7, jadi 8 tambah 7 15. Kita buat di sini nanti 15. Nanti ini akan memendek. Nah, untuk Z kita pengennya ini ke sini 4, ini ke sini 8. Oh ini 4 4 4 ya. Jadi nanti ini ke sini itu 8 terlalu panjang juga, kita buat aja 6. Jadi nanti ini ke sini 6 panjangnya, lalu ini ke sini panjang ini kita buat aja itu 10. Nah berarti 10 selisih 6 dengan 10 4, berarti nanti panjang ini tetap 4. Lalu ini kita buat 12, selisihnya ini ke sini 2. Nah, jangan lupa klik glue to grid lines, lalu klik OK, maka akan berubah tampilannya. Nah ini akan sesuai tadi, ininya 6, ininya 4, ininya 2. Kalau mau cek bisa, caranya itu kita klik kanan pada garis tersebut. Nah ini klik kanan, lalu klik location. Nah ini panjangnya 2, sesuai yang kita rencanakan tadi. Kita klik sini kanan, 4 sesuai. Ini juga klik kanan, 6 sesuai. Ini 8 tadi kita rencanakan, sesuai. Lalu ini 7 tadi kita rencanakan, nah sesuai. Setelah itu untuk menghilangkannya sama seperti cara yang saya bilang tadi. Untuk menghilangkan ini garis bantu, klik view,
klik show grid. Kalau ingin sumbu XZ-nya hilang, klik view, klik show axis. Nah, begitu. Langkah selanjutnya itu kita membuat tumpuan. Ini tumpuannya sendi ketiga-tiganya. Maka kita klik sini, klik sini, klik sini. Klik assign, join, restraints, sendi. Nah, jadi. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita mengisi beban. Mengisi beban bisa mengisi penampang material juga bisa. Pertama kita penampang dulu lah. Define, klik define, lalu klik load pattern. Oh, ini mengisi beban dulu, tidak masalah lah. Kita buat beban mati. Kita buat sini 0. Modify. Kita buat beban hidup, karena umumnya kan ada beban mati, beban hidup, ada beban gempa. Jaga-jaga hidup, lalu kita klik add new load pattern. Lalu beban gempa, B gempa. Ini ubah jadi quake. Jadi kita sekarang punya 3 beban. Klik OK. Nah, beban sudah. Lalu penampang, define, lalu klik materials. Kita isi dulu materialnya. Material, klik add new material. Nah, material kita inginnya itu materialnya beton. Ubah ke sini konkret. Nah, untuk angkanya tidak perlu diutak-atik, sesuai dengan tabel saja. Oke. Nah, kita klik Oke. Nah, untuk mengisi apa lagi ya? Penampang. Itu caranya define section properties, frame section, add new property. Lalu ini konkret, banyak steel gini penampangnya. Kalau konkret, kita tadi pengen buat beton, jadi konkret. Bahasa Inggris konkret, beton. Jadi ini dalam bahasa Inggris aplikasinya. Klik konkret rectangular, artinya itu persegi lah, persegi panjang bisa juga. Nah, ini kita ubah dulu K1 kolom 1. Pengen ukurannya 50 kali 50 kali 50. Dah, ini materialnya ganti ke beton. Oke, karena 50 cm, kita ubah ini ya. Jadi 0,5. Karena satuannya kan knm, ini m, meter. 50 cm diubah ke meter jadi 0,5 meter. Setelah itu klik OK. Nah, kolom 1 sudah kita pesan penampangnya. Kita pesan lagi untuk kolom 2, kolom 3, balok 1, balok 2, balok 3 nanti. Caranya add new, menambah, tetap rektangular. Kita buat namanya K2. Ingin ukurannya itu 40 kali 40 sajalah. Nah, ininya jangan lupa beton, ininya 0,4. Oke. Kolom 3 lagi, add new property, rectangular, K3, ukurannya 30 kali 30. Karena umumnya kan semakin ke atas semakin kecil ukuran kolom, tidak mungkin semakin besar. Kalau besar nanti maka bangunan akan jatuh. Kalau bisa itu kolom tiang paling bawah itu yang lebih besar untuk menahan yang beban di atasnya. Ini kita ganti beton. Oke. Kolom sudah, lalu balok lagi. Tetap rektangular. Balok 1. Ukurannya itu 30 kali 40 lah. Tingginya 40, lebarnya itu 30,3. Oke. Ininya beton. Jangan lupa beton. Lalu klik OK. Lalu balok 1 udah, balok 2 lagi. Balok 2
dengan ukuran tadi 30-40, sekarang 25-40 lah, 25-40. Tingginya 0,4, lebarnya 0,25. Material beton. Oke. Balok ketiga, yang terakhir lagi. Ubah namanya balok 3. Balok 3, ukurannya 25 kali 30 sajalah. Nah, nih. Kita misalkan ininya 0,3 sesuai ukuran, 0,25 sesuai ukuran. Oke. Nah, sudah kita pesan penampangnya. Untuk memasukkannya, caranya kita blok yang dulu. Nih, kolom 1 kita blok. Tahan aja di blok. Lalu assign, untuk memasukkan ini assign frame section kolom 1. Ini kan kolom 1. Kolom 1 50. Oke. Nah, begitu juga yang lain, kolom 2 blok assign frame section kolom 2. Kolom 3 gitu juga, blok assign frame section kolom 3. Nah, sesuai ukuran yang kita buat tadi. Untuk balok sama juga, balok 1 kita blok assign frame section balok 1. Balok 2 sama assign frame section balok 2. Balok 3 sama blok assign frame section balok 3. Nah, sudah masuk penampangnya. Nah, langkah selanjutnya itu untuk apa lagi ya? Untuk cek lagi. Ini apa lagi langkah selanjutnya? Sudah. Oh, memasukkan beban. Ya, kita mau memasukkan beban. Kita mau mencoba memasukkan beban di sini. Beban mati. Beri beban mati. Oke. Beban mati ya. Nah, caranya sama seperti yang pertama tadi di dasar simple beam. Kita blok atau kita tekan, sama saja, kita blok. Kita masukkan bebannya dengan cara assign frame load distributed. Kita ingin yang merata. Distributed. Ini beban mati, sudah pas. Satuannya sudah pas. Kita pengen nih merata semuanya ya. Jadi ini absolute, ini add, ini z kita tadi. Oke. 0 8 ini sini 7 berarti 15 ya. 15. Kita pengen min 5 aja sajalah. Mana beban meratanya. 5. Atau min 3 boleh juga, min 3 kayak yang tadi di awal. Beban meratanya min 3. Nah, jika sudah oke. Nah, begitulah bentuknya. Beban hidup juga kalau mau bisa juga. Caranya ganti yang tadi. Kita blok dulu nih. Blok nih. Mari kasih beban. Kita klik assign frame loads distributed. Nah, kita buat sini add. Kita ingin menambah beban hidup lagi. Tadi mati udah beban hidup. Z sudah pas. Nah, kita ubah saja lebih ringan lah, min 2. Lalu klik OK. Nah, itu beban hidup. Beban gempa yang lagi. Kita kan tadi ada 3 beban. Block, assign, frame loads, oh, ini bukan distributed, ini point. Karena beban gempa itu kan horizontal yang arahnya, menyamping. Jadi setelah block to assign frame load point itu add. Nah, tetap add, menambahkan. Ininya Z, ininya beban gempa, ininya absolute. Kita misalkan sajalah itu beban gempa itu berapa nilainya ya umumnya. Kita lihat dulu di sini.
beban gempa. Oh, ini arahnya X tadi, horizontal beban gempa. 2. Oh, arahnya 0 ya. Oh ya, karena di sini 0, jadi arahnya sini nanti. Setelah itu klik oke. Nah, begitu arah beban gempa. Nah, itu untuk melihat kembali, untuk mengganti tampilan tadi, itu caranya klik display. Kalau kita ingin melihat beban mati atau beban hidup, bukan beban gempa yang sekarang ini, klik display, show load assign, frame cable tendon. Misalnya kita ingin melihat beban mati yang 3 kN tadi, klik oke. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kita analisis dulu, bentuk dari rangkaian ini, struktur ini. Itu caranya kita klik analyze, lalu set analyze option, lalu exit plan, oke. Lalu analyze lagi, lalu run analyze, lalu untuk modal dan date itu kita tidak jalankan lah. Do not run. Itu run now. Ini bebas, kita buat namanya misalnya ini analysis bahasa Indonesia, analisis portal 2 lantai. Klik save. Ingat tempat penyimpanannya local liste di isan, enggak apa-apa lah di isan. Save. Kita tunggu. Nah, begitu dia. Begitu bentuknya. Langsung keluar ya nilai-nilainya. Coba lagi, analyze, run analyze, run now. Oh, sudah di run. Beginilah bentuknya. Sudah sama momen langsung dilihatkannya ya, bentuknya. Atau di sini kita lihat tampilan view, set display option, set general, so object section materials, frame cable tendon, join area, ini apa? Oh, ada ya. Ya, gitulah. Description X. Nah, ini tampilan untuk momen tadi. Kurang lebih seperti ini, meskipun tidak persis seperti ini pas tadi. Karena kita tadi memasukkan bebannya berbeda dengan materi yang ada di sini. Hanya langkah-langkahnya saja kita ambil. Nah, untuk lihat itu nilai dari gaya lintang dan gaya normal. Kalau momen kan ini gaya lintang dan gaya normal. Itu caranya display, show versus traces, lalu frames cable. Nah, nih kalau gaya normal itu axial force. Nah, show values on diagram. Oke. Nah, begini gaya lintangnya, gaya horizontal. Tapi kalau ingin gaya normalnya, kalau ingin lihat gaya lintang, gaya vertikal, itu sama tadi, display, show versus traces, frames cable, shear 22. Oke. Nah, gini. Kalau shear 33 tadi setahu saya itu tidak ada nilai. Display, show versus, coba kita coba shear 3. Nah, kosong kan? Nah, berbeda dengan momen tadi, momen kita ambil yang 33, karena kalau 22 itu sama juga kosong. Nah, kosong. Tapi kalau 33 itu frames cable. Nah, ada nilainya. Itu diambil potongan 33, sedangkan untuk yang gaya lintang, itu potongan 22. Nah, begitulah caranya tadi, penjelasan tutorial sedikit mengenai penggunaan SAP, mengenai pembuatan simple beam dan juga portal,
beserta memasukkan beban mati hidup gempa, juga memesan penampang, juga menggambar bentuk portal, juga melihat nilai dari momen, dari lintang, dari normal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.